cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retna Maharani SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, kita lihat saja apa saja upaya yang dilakukan dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, yaitu mengamandemen Undang-Undang 1945 yang memuat tentang HAM. Kedua, pengesahan undang-undang tentang HAM antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang ketiga, meratifikasi instrumen-instrumen internasional HAM. Keempat, pembentukan Komisi Nasional HAM. Yang kelima, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian pengadilan ad hoc HAM dan pengadilan HAM. Itu adalah upaya dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Kita lihat upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang pertama itu adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Azazi Manusia atau yang dikenal dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Apa fungsi dari Komnas HAM? Fungsi Komnas HAM adalah sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Anggotanya ada berapa? Anggotanya sebanyak 35 orang yang dipilih oleh DPR. Usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan berkedudukan di ibu kota negara. Lanjut, tujuan pembentukan Komnas HAM apa? Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 45, dan Piagam PBB. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM terutama bagi negara Indonesia. Wewenang Komnas HAM apa saja? Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Kemudian menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Kemudian menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti dan memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Lanjut, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi HAM, baik perorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Sedangkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah penyelesaian kasus HAM di luar pengadilan HAM. Pengadilan ad hoc apa? Pengadilan khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Lanjut, Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan putusan Presiden. Kewenangan dan kedudukannya apa saja? Kedudukan pengadilan HAM adalah pengaduan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang berada di lingkungan peradilan umum, berkedudukan di daerah kabupaten. Lingkup kewenangan peradilan HAM yaitu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Lanjut lagi, proses pengadilan HAM bagaimana? Yang pertama adalah penyelidikan. Kemudian penyidikan, penangkapan, dan
persidangan. Pada saat persidangan ini ada acara pemeriksaan, penuntutan, ketentuan pidana, dan perlindungan korban pelanggaran HAM. Bagaimana proses penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM berat? Ya, salah satunya adalah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM dengan cara membentuk tim ad hoc yang terdiri dari anggota masyarakat dan anggota Komnas HAM. Hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik atau jaksa agung. Kemudian kita langsung lagi. Dalam penyidikan oleh penyidik, jaksa agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas pemerintah dan masyarakat. Jaksa agung juga berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan yang dilakukan dengan memperhatikan atau memperlihatkan surat tugas dan memberikannya kepada tersangka. Setelah itu, tembusan surat penangkapan diberikan kepada keluarga. Penangkapan yang dilakukan dengan tidak surat, maka penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang buktinya. Sedangkan kalau diajukan ke pengadilan, prosesnya bagaimana? Yang pertama, hakim berhak melakukan penahanan. Kemudian majelis hakim terdiri atas 5 orang, yaitu 2 hakim setempat dan 3 hakim ad hoc, dan mendapatkan ketentuan pidana. Apa saja ketentuan pidananya? Ada 3. Hukuman mati, penjara seumur hidup, dan hukuman penjara. Masuk lagi materi selanjutnya, yaitu upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana? Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat tentang pelaksanaan atau pelanggaran HAM. Kemudian meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip penegakan HAM kepada masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok ataupun golongan dalam masyarakat. Itu adalah upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan perilaku-perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia sangat banyak. Bisa kita lihat, yang pertama, menghormati orang lebih tua, menghormati guru, menghargai pendapat teman, dan yang lain-lainnya. Oke, cukup sekian materi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.